atau getaran itu atau gerak osilasi ya. Gerak osilasi artinya gerak berulang. Ini kan diakibatkan oleh adanya ada semacam apa usikan ya. Usikan atau gangguan. Jadi kalau kita mengganggu sebuah benda maka akan timbul getaran. Misalnya kamu mukul meja atau misalnya ada air yang tenang kamu jatuhkan kerikil maka ikut bergetar ya. Tapi ikut bergetarnya itu hanya di sekitar situ. Misalnya tadi mukul meja, maka meja itu akan bergetar ya. Akan bergetar. Cuman ya sangat kelihatan, tidak terlalu kelihatan, tapi dia akan bergetar. Getarnya hanya bolak-balik gini aja. Turun, baru kemudian naik. Nah gitu namanya getaran. Sekarang apa gelombang itu? Nah gelombang ini tetap ada hubungannya dengan getaran. Jadi tadi kalau misalnya kamu mukul meja ya, mukul meja ini dengan apa tanganmu ya, mukul. Nah, maka getaran tadi itu akan menggetarkan kemudian meja itu akan menggetarkan partikel udara di sekitar meja sehingga sampai ke telinga kamu. Sehingga ketika kamu ada telinga tadi ya, nah, maka sampailah ke sini menggetarkan telingamu sehingga kamu mendengar. Jadi kalau seperti itu, maka gelombang itu dapat didefinisikan ya, tidak lain adalah dia akan timbul ketika ada getaran. Jadi gelombang itu tidak lain adalah getaran yang merambat ya. Ya, yang merambat atau yang berjalan gitu ya, yang bergerak. Jadi ketika tadi getaran, meja menggetarkan juga udaranya berjalan, bukan udaranya tapi getaran-getarannya itu berjalan sehingga sampai ke telinga, menggetarkan gendang telinga kamu, dan kemudian kita mendengar. Jadi sehingga kita definisikan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, atau tadi misalnya air laut, kamu jatuhkan misalnya kerikil, maka dia akan membentuk gelombang ini ya, karena dijatuhi kerikil, sehingga dia membentuk kayak gini, jalan-jalan sampai di ujung ya. Begitupun selanjutnya. Nah, gelombang airnya, itu ya gelombang, akhirnya gelombang. Nah, ketika dalam merambat kayak gini, maka kalian perhatikan, kalau gelombang air laut misalnya ya, gelombang air laut. Nah, di sekitar di pantai itu biasanya pantai-pantainya adalah rusak ya. Kalau misalnya lagi abrasi pantai. Kenapa? Misalnya kayak gini tinggal pantainya. Atau karangnya membentuk kayak gini ya, karang. Ya. Nah, karena dari kenapa? Ketika dia bergetar gelombang ini merambat, ternyata itu tidak hanya membawa getaran saja itu saja yang kemudian berjalan, tapi dia adalah ada energinya. Nah, sehingga gelombang ini juga dapat didefinisikan adalah sebagai salah satu bentuk perambatan energi. Perambatan energi ya. Nah, jadi gelombang itu adalah sebagai salah satu bentuk perambatan dari energi. Jadi ketika gelombang ini berjalan dia membawa energi. Makanya kayak misalnya di sini ada gempa bumi, kemudian ya gelombangnya itu nanti membawa energi juga sehingga bisa menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di darat ya, seperti itu. Padahal jauh gitu terjadi gempanya. Cuman karena getarannya itu merambat dalam bentuk gelombang dan gelombang itu membawa energi. Nah, apa contoh-contoh dari gelombang ini? Nah, contoh gelombang itu ada beberapa jenis ya, contoh gelombang. Yang kalau kita berbicara gelombang bukan berarti gelombang air saja ya. Bukan hanya gelombang air laut ya. Tapi ada banyak. Kemudian kayak gelombang air tadi ya. Kemudian gelombang tali ya, kalau kita misalnya tali gitar, kalau kita petik dia akan membentuk gelombang tuh kalian ya. Bergetar sedikit kemudian menjalar. Nah, kemudian yang lainnya ada gelombang suara ya atau bunyi. Kemudian ada cahaya dan seterusnya ya, nanti ya, atau gelombang elektromagnetik. Ada banyak contoh gelombang pokoknya. Nah,
Sehingga kemudian karena ada banyak gelombang, maka gelombang ini dikelompokkan ya menurut ya jenisnya ya, jenis gelombang. Nah, kalau ini adalah contoh gelombang, maka ini termasuk jenis gelombang apa ya? Maka jenis gelombang itu ada dua. Yang pertama, karena dia merambat, maka pertama adalah menurut arah getar dan arah rambat. Arah getar dan arah rambat. Ya, misal tadi air laut atau air ya. Ketika tadi misalnya contoh di sini ya, sambil saya tunjukkan. Misalnya ini fisika. Nah, misalnya gelombang air laut, cari dulu. Misalnya atau misalnya gelombangnya, misalnya ini. Ini ya. Nah, contoh gelombang, kalian lihat ya, misalnya air. Nah, ini kan bentuknya. Kalau kita jatuhkan air ya, nah itu kan dia berjalan ya gelombangnya. Kalau kita lihat 3 dimensi atau kayak gini ya, nah, dia cing, nah, turun ke bawah kayak gitu. Jadi di sini kelihatan getarannya itu turun naik, tapi arah rambatnya getaran ke kanan kan, ya lihat ya. Jadi turun naiknya itu adalah ke bawah karena air jatuh ya, sehingga getarannya itu bawah atas berulang. Nah, tapi arah getarnya ke sana, ke kanan. Nah, gelombang seperti ini kita sebut dengan namanya, menurut arah getar arah rambatnya itu disebut gelombang transversal namanya ya. Transversal. Jadi arah getarnya dia ke bawah ya, atas bawah, arah rambatnya ke sana. Enggak ya tadi di ini ya, anukannya menjadi kayak gini bentuknya ya. Nah, ini arah getarnya atas, ini getar, ini rambatnya. Ya, paham ya? Itu disebut dengan namanya gelombang transversal. Kalau gelombangnya seperti ini, misalnya ya, misalnya kayak bunyi, ya kayak bunyi kalau kita jalankan ya, nah, gini dia. Atau kayak kalau kita apa? Nah, ini. Kalau kita bunyikan cing ya gitu ya. Nah, dia arah getarnya itu dia ke kanan juga ya, ke kanan juga. Nah, ke kanan juga sama. Tetapi ke depan juga ya getarannya, rambatnya juga ke kanan. Nah, maka gelombang seperti ini itu disebut dengan gelombang ya, di SMP pernah ya, longitudinal namanya ya. Longitudinal. Jadi ini contohnya tadi adalah gelombang air. Kalau yang ini gelombang kayak bunyi tadi ya. Jadi ketika dia loudspeaker tadi berbunyi ya, dibunyikan, dia menekan udara ke sana juga. Jadi dia membentuk getarannya ini di sini juga ini. Sini, tapi dia majunya juga. Jadi arah rambat, arah getar dan arah rambatnya sejajar ya. Getar dulu baru merambat. Namanya sejajar. Itu namanya gelombang longitudinal. Contoh kayak gini adalah gelombang namanya gelombang longitudinal ya, paham ya? Kemudian yang kedua, jenis gelombang itu menurut mediumnya, medium merambatnya ya, medium merambat. Medium merambat, misalnya dia merambat melalui apa? Melalui udara kah, atau melalui zat, atau tidak bisa melalui udara. Misal kayak air tadi, kalau tidak ada air ya nggak ada bisa menjelar gelombangnya. Maka gelombang seperti ini disebut dengan gelombang mekanik. Ya, jadi untuk merambat dia butuh medium, merambat butuh medium ya. Butuh medium atau zat, butuh zat dia. Baik itu udara kah, air kah, atau benda padat ya. Dia butuh pokoknya kayak suara atau gelombang tali, dia butuh tali dan seterusnya. Tapi ada gelombang yang tidak butuh zat untuk merambat. Contohnya kayak cahaya ya dari matahari sana atau dari bintang yang jauhnya miliaran kilometer atau triliunan kilometer.
Tapi kita bisa cahayanya sampai di mata kita, sampai kita bisa melihat. Nah, itu padahal di antara bumi dengan galaksi-galaksi itu tidak ada udara. Tidak ada medium merambat. Maka gelombang seperti ini disebut dengan namanya gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik. Ini contohnya, ini tidak butuh medium ya. Tidak butuh medium. Nah, ini contohnya kayak cahaya ya, gelombang cahaya, radio ya. Dan lain-lain yang sesuai dengan rentang frekuensi di gelombang elektromagnetik itu ada banyak, ultraviolet, inframerah, ya, sinar X, sinar gamma, itu namanya gelombang-gelombang yang tidak butuh medium untuk merambat. Ya, jadi kita bisa teleponan dengan alien di sana itu tanpa harus ada kabel atau ya kayak kita telepon lah ya. Dia tidak butuh udara. Dia bisa merambat ya dalam bentuk gelombangnya itu bentuknya adalah gelombang elektromagnetik. Ya, ini yang sebut contoh-contoh gelombang. Oke ya, itu contoh dari gelombang. Nah, sekarang bagaimana karakteristik gelombang ini? Ini kita aja ya, agak maraton aja ya. Nah, mungkin karakteristik dari gelombang. Nah, gelombang itu dapat digambarkan tadi ya kayak gelombang ini ya. Kayak gelombang yang ini tadi ya, kayak gelombang ini. Jadi karakteristik gelombang itu baik gelombang transversal maupun gelombang longitudinal itu dapat digambarkan dalam bentuk bukit dan lembah tadi ya. Ini. Nah, jadi dapat diinikan sama saja ya. Nah, ini. Ini ya, ini. Nah, ini anunya titik setimbangnya ya nah, tadi ya. Kayak air tadi lah ya. Kalau kita jatuhkan air di sini, dalam air maka dia turun membentuk lembah. Nah, lembah tadi nanti dia naik nih ting ya. Di sini terjadi osilasinya. Nah, ini ya. Termasuk gelombang tadi itu bunyi ya, gelombang bunyi. Sama gelombang bunyi juga kayak gitu. Ketika kita loudspeaker tadi berbunyi ya, nah, di sini maka partikel-partikel di sini ini akan terdorong ke sini. Kemudian mundur lagi. Jadi dia mundur sini maju mundur sehingga dia sama juga dengan kayak gelombang tadi, gelombang ini kayak gini juga dia. Nah, tapi dia kalau tadi gelombang transversal itu majunya ke sini, kalau ini ya majunya ke sana ya. Nah, ini ke sini seterusnya. Membentuk renggangan dan rapatan. Nah, ini apa karakteristik gelombang? Nah, kalau dari gelombang ini kita bisa lihat bahwa gelombang itu memiliki namanya simpangan ya. Misalnya dari sini tadi ya, dari ini. Nah, ini simpang anunya ya. Misalnya tadi turun ya, tadi kita jatuhkan air, kemudian naik lagi ke atas, ya kan? Nah, maka ini artinya punya namanya, sini disebut dengan namanya simpangannya ini. Jarak ini ke sini namanya simpangan. Nah, simpangan atau dari sini ya disebut dengan simpangan. Ya, simpangan. Nah, jarak yang terjauh di sini ya, ini namanya amplitudo. Yang kayak kemarin juga ya, amplitudo, simpangan maksimum. Kemudian yang kedua, kemudian ada namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah jarak antara puncak lembah ini ke sini sama puncak-puncak. Maka satu panjang ini namanya, ini adalah satu panjang gelombang. Satu dilambangkan dengan lambda ya, lambda ini lambda. Ini satu panjang gelombang namanya. Ini namanya satu panjang gelombang ya. Sebut satu panjang gelombang. Jadi atau dari sini sampai sini itu namanya satu panjang gelombang ya. Jadi dari jarak dari sini ini namanya satu panjang gelombang. Ya. Satu panjang atau kalau dari sini ya berarti sampai sini. Pokoknya dia jumlahnya adalah satu bukit satu lembah. Nah, itu ya namanya amplitudo. Kemudian yang ketiga, karakteristik gelombang itu bisa dilihat dari ya tadi frekuensinya. Dalam 1 detik misalnya ini ya, 1 detik itu mulai dari sini 0 detik sampai 1 detik misalnya air tadi berlancar sampai sini 1 detik. Nah, maka kita katakan frekuensinya berarti berapa frekuensi gelombang ini? Nah, berarti kita hitung frekuensinya berapa ini. Berarti kita hitung gelombangnya ada berapa. Oh ini sampai sini 1 gelombang. Ini sampai sini 1 gelombang juga. Berarti 2 gelombang. Berarti ini 2 Hz. Berarti gelombang ini 2 Hz.
Pokoknya 1 detik, dalam 1 detik itu jumlahnya, nah itu berarti satu gelombang, namanya frekuensi ya. Jadi kalau hanya satu, kita hitung 1 detiknya, ketika hitung 0 sampai 1 detik sampai sini aja, berarti frekuensinya cuma 1 Hz. 1 gelombang saja berarti. Kalau ini 2 Hz, artinya 2 gelombang dalam 1 detik. Nah, berarti kita bisa hitung periodenya. Berarti 1 gelombang ya. Kalau tadi ini 2 gelombang itu 1 detik, berarti berapa periodenya waktunya untuk membentuk 1 gelombang ini? 1 gelombang. Berarti ya, berarti ini tadi. Kalau ini adalah 1 detik, nah berarti periodenya adalah waktunya berarti sampai sini aja ya. Sampai sini. Berarti periodenya adalah 0,5 sekon. Jadi periodenya ini adalah, periode gelombang ini adalah 0,5 sekon. Paham ya? Gelombang itu. Nah, paham ya? Jadi panjang gelombang itu adalah jumlahnya 1 bukit, 1 lembah ya. Pokoknya jumlahnya kayak gitu. Atau kalau mulai dari puncak ini ya berarti sampai sini. Kira-kira di jumlah 1 bukit, 1 lembah. Kalau mulai dari sini, sini. Kemudian kedua, ada namanya simpangan ya. Gelombang itu ketika dijatuhkan bergetar tadi sampai sini, berarti namanya simpangannya. Tapi simpangan itu tentu mulai dari sini ya. Dari sini 0 sampai tertinggi. Tertinggi namanya amplitudo. Kemudian ya punya frekuensi dalam 1 detik membentuk berapa gelombang. Oh, misalnya contoh ini tadi 0 sampai 1 detik membentuk 2 gelombang. Berarti frekuensinya 2 Hz. Berarti 1 gelombang itu di dalam waktu berapa? Oh, berarti 0,5 sekon. Berarti itu periodenya. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung namanya cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombangnya berarti apa? Rumus kecepatan itu kan, ingat ya, kecepatan. V ya, velocity adalah jarak, ya, jarak bagi waktu. Berarti kalau cepat rambat gelombang apa? Cepat rambat gelombang berarti di sini panjang gelombang itu adalah lambda. Sini berarti V sama dengan lambda bagi dengan T periode tadi ya ini. Nah, karena ini ya, ini karena T itu sama dengan C per F ya, maka ini juga bisa dirumuskan cepat rambat gelombang itu adalah lambda kali dengan V. Ya, inilah persamaan universal dari gelombang, yaitu kecepatan rambat gelombang itu tergantung dari panjang gelombang dan frekuensi atau periode ini ya. Nah, ini. Nah, sehingga ini satuannya tetap sama, yaitu meter per sekon ya. Nah, itu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung tadi ya, menghitung kecepatan gelombangnya. Panjang gelombangnya tadi misalnya 1 meter, waktunya 0,5 sekon, berarti kecepatannya 1 per 0,5, berarti kecepatannya 2 meter per sekon gitu ya. Nah, itu namanya cepat rambat gelombangnya. Kemudian yang kedua, kemudian dari karakteristik gelombang ini kita bisa membuatkan persamaannya secara matematikanya ya. Secara matematika kita kenal dengan namanya persamaan umum gelombang ya. Persamaan umum gelombang. Persamaan umum gelombang ya. Nah, tadi persamaan umum gelombang bisa dituliskan seperti ini kan tadi ya. Bukit. Nah, ini ya, ini namanya persamaan umum gelombangnya. Nah, kita lihat tadi ini, berarti kalau kayak gini gelombangnya ya, grafiknya, ini berarti sama dengan grafik sinus ya. Kalian ingat ya, sin itu. Sol 0 derajat sama dengan 0 ya, kalau anunya ya. Sin 30 1/2 sampai jalan ya. Kalau kita hitung sin 1 derajat, 2 derajat, maka kalau kita tuliskan grafiknya akan membentuk kayak gini dia grafiknya. Maka ini grafik sin. Maka persamaan gelombang ini adalah, kita bisa tuliskan ini tadi amplitudonya ya. Nah, ini tadi adalah panjang gelombangnya. Sekaligus ini adalah frekuensinya ya. Ada frekuensi, ada periode. Nah, sehingga ini bisa membentuk satu gelombang. Berarti satu panjang gelombang berarti satu lingkaran ya, kayak kalau dibuat satu lingkaran berarti 2pi. Sehingga persamaan umum lingkaran ini dapat dituliskan. Ya, persamaan itu artinya kita mencari y-nya ini ya, simpangan ini y-nya.
Berarti persamaannya Y sama dengan ya amplitudo, karena ini adalah sin ya, grafik sin, karena ada 0 derajat itu kan 0, masih 0 sini 0 juga kan. Berarti sin ya. Nah, kayak biasa dengan kecepatannya ini ya, sin 2pi ya, kalau harusnya 2pi ft ya, plus minus kx kalau secara umumnya ya. K ini adalah sama dengan ya 2pi per lambda. Nah, maksudnya 2pi ini ya, misalnya ini kan 2pi ini ya, satu kayak lingkaran penuh ya. Berapa panjang gelombang? 2pi per lambda. Atau ini ya diambil dari ya waktu sebenarnya. Ya. Tapi intinya rumusnya kayak gitu ya. Kalau X ini namanya, X ini adalah jarak gelombang ya, jarak. Jadi kalau T ini namanya waktu gelombang. Misalnya kayak tadi ya, misalnya banyak nih. Jadi supaya dibedakan antara waktu dengan periode, jarak dengan panjang gelombang. Kalau ini misalnya dari sini ke sini ya, O ke A ini namanya X. Jarak misalnya ini 10 meter. X-nya ya. Nah, waktunya ini misalnya untuk ke sini misalnya adalah 2 detik. 2 detik ya waktunya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan panjang gelombang, berarti panjang gelombang satu gelombang ini ya. Satu panjang gelombang ini namanya lambdanya ya. Sedangkan periodenya berarti waktu untuk satu gelombang ini namanya ini adalah T-nya ya. Sedangkan menghitung jumlah gelombang dalam 1 detik, kalau 2 detik, ya berarti frekuensinya ini berarti ini 2 detik ya, berarti ini kan 2,5 gelombang kan, berarti ini frekuensi anunya ya. Jumlah gelombangnya adalah 2,5. Berarti frekuensinya berapa? Berarti frekuensinya ya tadi itu berarti N 2,5 bagi 2 detik ini ya kan? Bagi 2 detik. Nah, misalnya 2 detik tadi nanti berapa ya? Berarti 1,25 Hz. Nah ini frekuensinya kayak gitu. Jadi membedakan antara X yang ini ya, nah, X ini, T ini dengan periode tadi ya, F ini. Dengan F ini kan, atau ini bisa ditulis Y sama dengan A sin ya 2pi per T kali T ya. Nah ini, atau yang ini yang sederhananya persamaannya ini. Kalau kita tambahkan ini bisa. Nah itu. Sehingga dari sini ini kita bisa melihat nih ya, misalnya tadi amplitudonya, misalnya ini ya, amplitudonya misalnya gelombang air laut, misalnya 4 meter. Nah, maka dituliskan persamaannya Y sama dengan 4 kali sin ya, 2pi, ya misalnya 2pi, misalnya tadi frekuensinya 1,25, berarti nanti frekuensinya di sini kali 1,25 waktunya ya, misalnya nanti kita cari plus kx ya. Kalau dimasukkan lagi misalnya tadi jaraknya bisa juga. Nah, ini ya, atau misalnya k-nya, x-nya misalnya tadi ya berapa nih t-nya. Ini persamaannya ya. Sehingga nanti tuliskan bisa y4 sin ya dikalikan ini sama ke sini berarti 2,5 pi t. Misalnya kita lihat K itu 2pi per lambda. Misalnya panjang gelombangnya tadi kalau ini 10 meter berarti berapa gitu kan. Ini misalnya yang 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti ini tiap ini 2 meter berarti ini 4 meter panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya berarti nanti 2pi ya. Berarti nanti 2pi per 4. Berarti 1/2pi atau 0,5 pi. Berarti persamaannya nanti adalah X ini ya. Y sama dengan 4 sin 2,5 pi T plus minus ya. Misalnya gelombangnya ke sana atau yang ke sini nanti menentukan. Kalau plus, kalau yang ke sini min ya. Plus minus tadi berarti 0,5 pi X. Ya, ini berarti ini persamaan gelombangnya namanya. Ya, persamaan gelombangnya. Kalau ditanya misalnya dari persamaan gelombang ini
A-nya berapa amplitudonya? Berarti ya ini amplitudonya. A-nya sampai 4 meter. Frekuensinya berarti berapa? Frekuensinya. Berarti mulai ambil dari sini ya. Kayak kemarin ya. Nah, frekuensinya berarti ini dari rumus ini ya. Dari rumus umumnya tadi. Y sama dengan A sin 2pi Ft tambah Kx. Ya, maka frekuensinya berarti berapa? Berarti ngambil di sini. Berarti 2πf yang ini ya. Sama dengan ini ya kan. Berarti sama dengan 2,5 pi ya kan. Saya kemarin ini pi-nya habis. Berarti F sama dengan 2,5 bagi 2. Berarti 1,25 Hz. Nah dapat frekuensinya. Periodenya juga kita bisa dapat. Dan seterusnya ya. Dari persamaan gelombang. Jadi dari gelombang yang kita lihat bisa dibuat dalam persamaan atau kita bisa mengandaikan misalnya sebuah gelombang persamaannya ini maka kita bisa cari amplitudonya kira-kira seperti itu ya. Oke. Itu namanya persamaan umum gelombangnya. Sekarang kita mau lihat apa sifat-sifat gelombang kemudian ya. Sifat gelombang. Atau perilaku gelombang itu gimana sih? Ya ini ya kita cepat-cepat ya. Nah, kalau kalian saya ngomong gelombang, yang dipikirkan itu jangan hanya air laut ya, tapi udara, bunyi, cahaya, itu intinya ya, itu adalah gelombang. Apa kemudian sifat-sifat dari gelombang? Misalnya kita lihat ini ya, kita lihat misalnya gelombang ini. Nah, misalnya ini gelombang cahaya misalnya ya. Nah, ini gelombang cahaya. Nah, ini kalau kita buatkan ini ya atau gini ya, ini atau salah. Atau saya bukakan yang ini ya. Nah, misalnya gelombang cahaya, gelombang misalnya gelombang ya. Ini sudah gelombang. Oh. Interferensi strength. Nggak ada ya di sini. Atau inilah. Atau misalnya ini gelombang tali misalnya ya. Nah, gelombang tali itu kalau kita misalnya getarkan ya, nah, ternyata dia bisa balik lagi. Nah, jadi gelombang itu dia bisa dipantulkan ya. Nah, misalnya bisa dipantulkan. Misalnya tadi cahaya senter ya. Cahaya senter. Ya, kemudian kita di sini ada cermin misalnya. Ya, kalau keluar cahaya di sini, ciang, ya maka dia akan dipantulkan. Nah, ini namanya berarti sifat cahaya itu adalah bisa dipantulkan. Ini juga sudah pernah di SMP ya, dipantulkan. Nanti refleksi, bisa memantul dia ya. Baik itu air, kalian lihat ya, gelombang di pantai ya. Gelombang di pantai itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau dia kembali lagi, dia bergabung dengan gelombang-gelombang yang lain sehingga dia lebih besar ya. Itu jadi dipantulkan. Kemudian kedua, dia kalau kalian ke kolam renang yang jernih atau ke air ya, misalnya ke Labuan Bajo di Berau gitu ya, atau yang ke laut mana, itu kelihatannya kayak dangkal. Kenapa? Karena cahaya itu dia dibiaskan ya, dia agak dibengkokkan. Bengkok misalnya ini air ya, ke kolam renang. Atau ada ikannya di bawah misalnya ya. Nah, ikannya misalnya ya. Nah, kalian lihat itu agak dia yang kalian lihat itu sebenarnya bukan posisi sebenarnya. Kenapa? Karena ketika dari air ini ya cahaya keluar ke mata kalian kayak gini kan, cil. Nah, keluar nanti dia ketika dia ini adalah air ya. Ini adalah udara.
Nah, karena gelombang itu akan namanya mengalami pembiasan, bengkok. Harusnya tadi terus ke sini ya, terus ke sini lurus. Ternyata dia membengkok ke arah sini. Nah, ini namanya peristiwa namanya pembiasan ya, pembiasan cahaya. Nah, namanya ya. Jadi ke sini ketika sudah melewati air, dia membengkok ke sini. Menjauhi garis ini ya, garis yang dibuat kayak garis lurus lah, garis normal namanya. Ini namanya disebut dengan pembiasan. Jadi gelombang itu bisa dibiaskan atau disebut refraksi. Atau dibengkokkan, bengkok. Bengkok ya. Nah, makanya harusnya yang kalian lihat tadi itu, makanya di sini dia. Nah, yang kalian lihat itu jadinya apa? Nah, ini. Karena yang kalian lihat mata kalian di sini tadi ya, lihat matanya ini, kalian lihat di sini posisinya atau di atasnya ini ya, di atasnya sini. Padahal ikan yang sebenarnya di sini, tapi karena mengalami pembengkokan ya kan. Ingat ya, cahaya itu yang kalian lihat itu bukan dari mata loh ya, bukan dari mata ke benda ya, tapi dari benda kemudian memantul ke mata kita ya. Jadi ada cahaya matahari kena benda, pantulannya itu masuk ke mata kita, ke cerminnya di mata kita ini, optiknya mata ya. Nah, kemudian dilihat saya gitu. Jangan dipikirkan kalau kita melihat itu cahaya keluar dari mata kita ke benda ya, bukan kayak sihir-sihir kayak gitu, bukan. Tapi ingat ya, tapi dari benda ke mata. Ya, makanya kalian tidak bisa melihat benda yang di dalam gelap. Ya, karena tidak dalam gelap artinya tidak ada cahaya yang memantul ya. Nah, gini. Tapi kalian kalau berada dalam tempat yang gelap, kemudian ada benda berada di tempat bercahaya, kalian bisa lihat karena memantul ke mata kayak gitu. Itu nah, jadi perilaku gelombang yang kedua adalah bisa dibiaskan. Ya, dibiaskan. Tapi ini syaratnya adalah ketika mediumnya berbeda ya. Ini berada di air, benda yang lainnya ya atau kaliannya adalah berada di udara. Nah, maka ini akan mengalami pembiasan. Begitupun kalau cahaya masuk dari udara ke air, dia akan mengalami pembengkokan. Nah, itu sifat gelombang yang kedua. Sifat gelombang yang ketiga adalah misal kalian berada dalam ruangan yang tertutup. Ya, misalnya contohnya ini. Misalnya ya ini nih. Gelombang, salah. Nah, misalnya ini interferensi. Inilah. Nah, ini namanya. Nah, ini ya. Contoh sifat gelombang yang ketiga itu jadi bisa dipantulkan, bisa dibiaskan. Kedua adalah ini. Misalnya ini gelombang ya. Nah, ini ya, misalnya gelombang air laut. Nah, ketika dia melewati celah yang sempit, ternyata dia gelombang itu bisa melentur. Ya, bisa melentur. Ini ya, lihat itu di sini. Ketika melewati ini, dia harusnya tadi lurus, tapi dia membentuk melentur tadi ya. Jadi ketika ada lubang, misalnya di kamarmu, tapi hanya ada lubang kecil kayak gini. Ketika ada cahaya masuk, cahaya ya, kena ini, itu bukan hanya lurus kayak gini. Ya, tetapi dia akan agak membesar gini ya. Nah, nanti kalau kalian lihat di sini ya, bentuknya itu dia melebihi lubang yang dilewatinya tadi. Jadi gelombangnya itu akan mungkin agak besar. Nah, kenapa? Karena dia tadi mengalami pelenturan. Jadi sifat yang ketiga adalah pelenturan. Atau ini disebut dengan namanya diffraksi, cahaya. Jadi dia tadi kalau kita gambarkan dalam bentuk cahaya ya kayak gini tadi ya. Semakin membesar nih. Melentur artinya ya. Ini. Tapi tentu yang di ujung-ujung ini intensitas gelombangnya makin kecil ya. Nah, makanya dalam kamar walaupun tinggalnya hanya kecil lubangnya,
kalian masih ada cahaya pasti nanti. Ketika dia kemudian kena dinding, dia memantul ke tempat yang lain, ke tempat yang akhirnya kamar itu jadi bercahaya walaupun tidak intensitas cahayanya tidak lebih terang dari aslinya tadi, tapi dia akan tetap terang. Nah, begitupun kita telepon ya, telepon. Kenapa ini tertutup tapi kok bisa masih nelpon ya? Karena tadi gelombang elektromagnetik yang keluar dari pemancar telepon tadi dia menyebarnya kayak gini ya, membesar. Baru kemudian memantul kena HP kita. Tapi tentu kalau gelombang elektromagnetik sangat cepat ya, karena kecepatan cahaya dia ya. Jadi namanya ini difraksi. Kemudian yang keempat, apa sifat gelombang yang keempat? Sifat gelombang yang keempat itu adalah, nah ini. Ada, misalnya ini ada dua buah gelombang ya. Ini misalnya kita jatuhkan ya. Ding, ding. Nah ini. Ada dua kayak gini. Nah ternyata apa? Mereka bisa bergabung gelombangnya itu. Ketika dia bergabung tadi, ya maka dia bisa membesar gelombangnya ya. Nah, misalnya kayak atau misalnya speaker ya. Nah, jadi suaranya nanti tambah besar ya. Ini ada gabungannya nih ya, di sini nih ada gabungan-gabungannya. Atau cahaya, nah ini ya. Nah, bisa dia bergabung ya. Gabungnya ya seperti itu. Nah, saling bergabung sehingga saling membesar anunya. Nah, itu namanya apa? Gelombang itu bisa saling bergabung ya. Nanti tadi cahaya gelombang kayak gini, ini juga kayak gini. Nanti kayak gini. Yang saling bergabung ya. Ini juga. Nah, ini. Ini gabung-gabungannya ini ya. Nah, ini namanya membesarkan atau gelombang yang di puncak-puncaknya. Nah, jadi sifat gelombang yang keempat adalah interferensi. Jadi saling bisa bergabung ya. Ya, bergabung. Jadi kalau dalam bentuk gelombang, misalnya ada gelombang satu kayak gini, ada gelombang dua kayak gini, nanti hasilnya ini tambah ini, nanti kalau bergabung nanti tambah tinggi gelombangnya ya, nah, gini. Atau kalau dia ketemunya lembah kayak gini ya, nah, maka dia hasilnya nanti ya habis gelombangnya nanti ya habis atau kecil gitu ya. Nah, kalau satu frekuensi ya. Nah, ini nanti akan habis. Makanya di gelombang itu ada yang kalau di pantai itu kalian lihat ke pantai itu ada gelombangnya tinggi ketika bergabung, ada juga yang habis, saling menghabiskan. Namanya ini interferensi konstruktif, saling menguatkan. Ada destruktif, saling melemahkan. Ini sifat gelombang yang keempat. Ya. Sifat gelombang yang selanjutnya adalah kalian kalau pakai helm ya. Nah, misalnya helm fungsinya helm itu kan untuk melindungi ini ya, melindungi kepala dari benturan. Tapi kacanya di depan itu, nah, kacanya itu adalah untuk melindungi dari ini silau ya, kaca depannya ini. Nah itu namanya sifat. Jadi gelombang itu datang misalnya cahaya ya, itu kan anunya kayak melingkar anunya apa arah gelombangnya kayak gini, misalnya kayak gini nih ya. Nah, misalnya cahaya nih masuk ke helm. Ini arahnya kan dia arah ke sini, ada banyak lah arahnya. Nah, ketika dia mengenai helm ini, polar. Artinya hanya satu kutub saja yang dia bisa melewati, dibuat hanya, misalnya arahnya yang tadi ya, hanya arah kayak gini saja misalnya, yang bisa masuk. Yang lainnya tidak boleh masuk. Nah, jadi sifat gelombang yang kedua adalah terpolarisasi namanya. Polarisasi. Atau pengutupan, kutub ya atau arah. Nah, jadi dia bisa berarah. Hanya ketika cahaya itu melewati kaca helm yang SNI ya, nah tidak silau dia, tidak silau karena apa? Yang arah kutub yang lainnya itu menjadi tidak boleh ya melewati kaca tadi, dia ditutup yang lainnya. Nah, itu namanya polarisasi. Jadi sifat gelombang itu bisa dipolarisasi, bisa kutubnya atau arahnya bisa diatur ya, bisa
Ya. Kemudian yang keenam ya, kalau ada yang lainnya namanya cahaya ya. Kalau kalian lihat CD ya, CD disk apa musik ya, DVD ya. Nah, kalau kena cahaya itu kalian lihat ininya itu berwarna-warna. Ada warna kuning misalnya atau warna hijau ya, biru ya ginilah ya, banyak warnanya. Kenapa? Nah, karena cahaya matahari yang putih tadi ternyata ya ketika dia mengenai ini dia terdispersi, terpisah-pisah. Terpisah-pisah karena tergantung panjang gelombang ketika terjadi pembiasan ya. Masuk ke sini karena pembiasannya beda ya tadi, keluar frekuensinya beda-beda sehingga terpisah-pisah akhirnya gelombangnya. Nah, tapi ini tidak semua gelombang ya, terutama adalah gelombang cahaya. Namanya dispersi. Ya, jadi bisa terpisah. Nah, itu sifat-sifat umum dari gelombang ya. Nah, selanjutnya, nah ini sifat-sifat umum gelombang. Kita sekarang membahas sedikit lagi. Jadi tadi adalah gelombang, yaitu tentang contoh dari gelombang. Yaitu kita akan membahas tentang bunyi atau sound. Nah, salah satu contoh gelombang itu adalah bunyi. Nah, ini kita bahas ya. Bunyi ini adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik dan gelombang, dia gelombang longitudinal ya menurut arahnya. Nah, bunyi itu ya kita bisa menyebut bunyi tadi punya frekuensi ya. Frekuensi. Nah, ada banyak mulai dari 0 frekuensinya ya misalnya ya. Sampai ya ratusan ribu miliaran ya frekuensi. Nah, yang bisa ditangkap oleh manusia itu adalah frekuensinya adalah frekuensi yang didengar oleh manusia, yang didengar ya, didengar oleh manusia dan beberapa makhluk hidup ya, itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini adalah frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Frekuensi ini kemudian ini dikenal dengan namanya audio ya, audio sonik. Nah, ini disebut. Nah, di bawahnya ini, di bawah 20 kurang frekuensi kurang dari 20 Hz ini tidak bisa didengar oleh manusia. Kemudian frekuensi lebih besar dari 20.000 ini juga tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, frekuensi ini namanya frekuensi infrasonik namanya. Ini di SMP pernah ya, infrasonik. Ya, infrasonik. Yang ini disebut dengan frekuensi ultra ya, besar, ultrasonik. Frekuensinya. Ya, kita manusia itu hanya mendengar ini. Sedangkan yang lain ya itu tidak bisa dengar, misalnya kayak getarannya daun, ya, itu kan daunnya itu bergetar tuh. Tapi kita tidak bisa mendengar tuh. Atau hembusan angin yang tadi ya. Nah, itu tidak bisa kita dengar. Kenapa? Frekuensinya di luar audiosonik ini. Nah, infrasonik ini hanya bisa didengar ya beberapa binatang. Dia sampai pernah belajar ya. Misalnya kayak ikan paus, lumba-lumba, kelelawar ya. Nah, kelelawar dan lain-lain itu ada gelombangnya ini, 20.000 ini. Dia bisa merasakan ya melalui pendengarannya dia. Nah, tapi manusia tidak merasakan. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kita bisa mendengar frekuensinya dari bau buah-buahan ya, merasakan gitu ya dari telinga kita. Nah, kemudian ditiup angin frekuensi. Tahu-tahu daun-daun yang bergetar itu ya kena angin, kita bisa mendengarnya bahaya. Akhirnya telinga kita bisa ribut. Ya, kita bisa ribut. Nah, itu kita manusia tidak ya, karena sudah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesempurna-sempurnanya sesuai dengan keperluannya ya. Kelelawar bisa. Tapi kita bisa membuat gelombang-gelombang ini. Ya, makanya ada
pernah lihat ya alat pengusir tikus dengan gelombang. Nah, ini yang analisis itu ada kalau kalian lihat di marketplace ya. Online itu ada kayak gitu kan ya, artinya frekuensi yang kira-kira bisa dirasakan oleh tikus. Nah, begitupun ikan paus lumba-lumba itu bisa berkomunikasi dengan paus yang lain yang jauh ribuan kilometer, bisa berkomunikasi dengan apa ya, gelombang ultrasonik ini dia mengirim kancing ya, berkomunikasi. Kelelawar juga seperti itu, dia bisa berkomunikasi. Bisa maksudnya terbang malam-malam hari tanpa pernah menabrak pohon. Kenapa? Karena kepakan sayapnya itu mengirimkan gelombang mengenai pohon-pohon atau benda-benda, dia pantulannya itu dia bisa merasakan. Oh tidak, kecuali dia laju sekali ya, mungkin ya dia laju sekali. Tapi kelelawar tidak terlalu laju kalau terbang. Malam-malam dia tidak bisa menerbang. Kemudian dia bisa merasakan buah-buahan yang yang sudah masak, kayak frekuensinya dia bisa rasakan. Itu kelelawar. Nah, mungkin anjing ya bisa frekuensi tertentu, ayam juga bisa, mungkin seperti itu ya. Nah itu ya. Nah bagaimana kemudian manusia mendengar itu ya? Nah, bagaimana manusia mendengar ya? Makhluk hidup mendengar ya. Manusia mendengar ya, kalian tahu bahwa alat pendengaran kita itu adalah telinga. Itu adalah karunia Allah yang sangat besar ya. Bersyukur yang punya telinga yang sempurna ya. Nah, jadi telinga ini ada daun telinganya ya. Jadi kalau sini ada bunyi misalnya ya. Nah ini sini bunyinya misalnya tadi ada loudspeaker. Nah, kemudian di sini ada tadi ketika loudspeaker ini dibunyikan, nah ini berbunyi dia mendorong partikel sini, dorong ke sini. Tapi mendorongnya adalah dia bolak-balik aja ya, ke sini dia mundur lagi, ke sini mundur lagi, mundur. Dia membentuk ini aja. Nah, membentuk getaran. Nah, getaran yang di ujungnya sini partikel ini mendorong yang di sini lagi, mendorong lagi, sampai dia kemudian ya. Jadi partikel yang ini tidak bergerak sampai ke telinga ya, tidak. Nah, partikel di sini hanya di sini aja. Dia hanya bergerak osilasi aja, bergerak bolak-balik aja di sini. Nah, dia hanya menekan di sininya saja, menekan di sininya lagi, partikel selanjutnya partikel sini. Sampai kemudian masuk ke telinga kita ya, ke lubang telinga ini, daun telinga mengumpulkan gelombang suara, masuk, cing. Nah, di sini ada gendang telinga. Nah, jadi bunyi tadi, ini partikel ini menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga. Makanya kalau membersihkan telinga, yang ini tidak boleh dikenai benda-benda ya, takut pecah. Ini kan sangat sensitif. Tapi tetap kuat ya seperti itu. Tapi sakit nanti. Nah di sini nanti gendang telinga ini ya tentu dia karena gendang ya, bergetar semuanya. Nanti di sini ada penguatnya. Ya, benda nanti lagi penguatnya sini, ada lagi penguatnya sini. Nah, baru dia menggetarkan sini cairan di siput, bagian siput dalam telinga ya, ini cairan. Nah, sini ada cairan ya. Nah, cairan ini ikut bergetar. Dari cairan telinga ini nanti dilanjutkan oleh saraf-saraf ke otak. Nah, ini otak ya. Ke otak. Nah, bisalah di situ dimaknainya. Oh, suara ini jauh, dekat, kita bisa merasakan kan? Ada yang teriak, oh ini bahkan kalian bisa mengukur tuh kalau kita mendengar. Oh, ini kira-kira di sebelah sana ini rumah di sana ini. Bahkan kita kenal ini suaranya siapa dan suaranya siapa. Ini di otak sini ya. Jadi mulai dari gendang telinga bergetar ya karena suara, nanti diteruskan oleh penguat di sini ya. Ya, penguat ikut menguat, kemudian memukul ini juga cairan di sini, cairannya ikut bergetar. Cairan-cairan ini nanti merubah menjadi listrik, ya, listrik ya, pulsa-pulsa nanti diteruskan ke otak. Nah, ke otak ini memaknai ya, memaknai. Nah, makanya kalau rusak sarafnya pendengaran ini, dia bisa mendengar walaupun gendang telinganya ikut bergetar. Kalau putus kabelnya nggak bisa. Nah, orang tua
Yang sudah tua ini sarafnya ini sudah tidak terlalu normal, makanya dia pendengarannya agak susah dan itu memaknainya dia ya. Mungkin geraknya ini sudah, karena sudah mulai berkurang. Nah ini ya. Makanya ini juga kita tidak boleh mendengar suara keras sekali di luar ini ya. Nanti ada pengukuran intensitas bunyi. Tidak boleh karena nanti akan merusak gendang telinga ini ya. Bisa bocor, pecah. Tidak bisa getar lagi. Makanya nonton konser atau kenapa kalau kita pakai headset tidak boleh terlalu keras-keras atau handset yang bagus. Kalau yang mahal itu semakin bagus, kencang, tapi dia tidak terlalu menggetarkan gendang telinga kayak gitu ya. Nah, ini adalah bagian bagaimana teknologi pendengaran kita sangat luar biasa. Di sini nih di cairan ini sangat yang paling luar biasa sekali nih. Ini para ilmuwan aja ini di sini tidak semuanya, ada beberapa hal yang tidak dipahami bagaimana kemudian getaran-getaran itu bisa manusia itu bisa mendengar gitu. Ya kan luar biasa ya, kita bisa mendengar itu luar biasa. Hanya harus bersyukur, dan bersyukur yang dengan beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kita dengan selengkap-lengkapnya ini ya. Jadi tidak boleh kufur ya. Kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh menjadi orang tidak bersyukur atau hanya karena dia tidak punya ini, tidak punya HP yang bagus, tidak punya motor yang bagus, tidak membuat kita tidak bersyukur gitu. Misalnya menjadi nakal dan sebagainya. Kenapa? Karena tubuh kita sendiri itu sudah sangat sempurna. Yang lain itu hanya kebutuhan-kebutuhan aja penunjang. Yang utama kita adalah manusia ini punya diberikan kesempurnaan yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur bagaimana dengan orang yang tidak punya pendengaran yang sempurna, cacat, atau yang tidak punya mata, tidak bisa melihat, itu kan luar biasa. Jadi tidak ada harganya harta kekayaan yang lainnya itu kalau alat-alat ini yang tidak sempurna ya. Makanya nanti diciptakan perangkat-perangkat teknologi membantu pendengaran manusia ya. Yang dibuat pendengaran buatannya ada yang dihubungkan ke otak. Atau yang pakai tongkat, dia bisa merasakan ya. Oh ini ada benda depan, oh ini ada lubang, dan seterusnya ada itu. Bisa kalian lihat search di YouTube alat pendengaran manusia. Oke ya, itu tentang teknologi pendengaran manusia. Kemudian selanjutnya adalah karena bunyi ini bergerak ya, kalian lihat ya, maka dia punya cepat rambat bunyi ya. Nah ini agak panjang belajar kita hari ini ya, yang terakhir. Cepat rambat bunyi, bunyi itu bisa merambat ke berbagai jenis zat, baik itu benda padat, cair, gas atau udara ya. Dan ini masing-masing ini tidak sama kecepatannya ya. Tentu semakin padat Pak, karena tadi bunyi itu terkait dengan partikel ini, getaran partikel, artinya apa? Semakin padat dia partikelnya, semakin rapat partikelnya, maka dia akan semakin cepat. Makanya benda padat itu punya kecepatan yang paling tinggi ya. Kecepatannya yang paling tinggi dia. Kecepatannya yang paling tinggi. Misalnya, ini dipengaruhi oleh apa? Dia kecepatan bunyi ini. Dia akan dipengaruhi namanya, ini ya, kalau dia dipengaruhi oleh modulus Young yang kemarin kita pelajari. Yaitu modulus elastis dengan massa jenisnya. Ya, ini modulus Young ya. Atau modulus Young dengan massa jenis. Kerapatan namanya ya. Semakin padat misalnya kayak baja, aluminium ya, atau kayu itu bisa merasakan. Makanya kalau ketek-ketek kayak gini ya itu bisa mendengar. Tergantung jenis-jenis. Maka tidak sama juga besi dengan baja itu tidak sama kecepatannya. Kemudian kalau benda cair misalnya air laut, air tawar ya, itu beda lagi kecepatannya. Dia tergantung dari namanya sama ini modulus Young juga, tapi untuk zat cair namanya modulus Boole. Modulus Boole ya. Sama massa jenisnya. Ini modulus Boole ya. Artinya dia ini massa jenis sama. Modulus Boole itu artinya daya tahan ya.
untuk tidak berubah bentuk ya. Volume ya kan, kalau itu kan kalau dikasih benda itu kan berubah, misalnya berubah bentuknya. Nah, ketahanannya untuk dia tidak berubah bentuk itu, nah, benda cair itu namanya modulus Boole. Ya, kalau ini kan tekanan per perubahan perubahan ukuran ya, atau namanya tekanan. Nah, kalau yang kemarin kan apa namanya, rumusnya modulus Young itu apa? Tegangan per regangan ya, tegangan per regangan, per tegangan bagi regangan ya. Nah, kalau udara gimana? Gas udara. Nah, gas udara ini sama, cepat lambat itu ya, misalnya kan rumusnya tadi adalah lambda kali F. Nah, kecepatan ini, kecepatan bunyi ini tidak bisa diatur dari misalnya, kalau kita mau mempercepat kecepatan bunyi di udara, misalnya kita perbesar perbesar frekuensinya, misalnya kamu teriak yang sekencang-kencangnya, kamu teriakan sekencang-kencangnya itu kan menambah frekuensi, tapi itu tidak menambah kecepatan bunyi. Jadi kamu teriakan sebesar-besarnya, sama hanya ngomong kecil, itu tidak akan menambah kecepatan bunyi. Itu hanya menambah kecepatan, memperbesar frekuensi, dan itu ketika memperbesar frekuensi, dia mengecilkan panjang gelombang. Jadi hanya tukar-menukar antara ketika frekuensinya besar bunyi ini, maka panjang gelombangnya kecil, maka kecepatannya tetap. Jadi teriak sama ngomong yang kecil itu tidak menambah kecepatan bunyi, tapi hanya menambah intensitas. Orang yang dengar itu kayak keras gitu, tapi kecepatannya enggak. Nah, untuk mempercepat ini ya tadi itu tergantung dari ini tadi, tergantung faktor-faktor luar dari bunyi itu. Misalnya tadi kalau benda padat tergantung modulus Young sama massa jenis. Kalau udara tergantung apa? Tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu udara ya. Maka dari penelitian untuk udara ini, kecepatan di udara itu pada suhu 0 derajat Celcius, pada suhu 0 derajat dan tekanannya 1 atm ya, 1 atm, kecepatan bunyi itu adalah 331 meter per sekon. Ya, jadi kecepatan bunyi untuk suhu 0 derajat ya. Nah, di sini ternyata ketika dia naik 1 derajat Celcius, kecepatannya bertambah sebanyak 0,59. Sehingga apa? Bisa dibuat rumus ya. Nah, pada waktu naik bertambah maka 331 tambah dengan 0,59 kali T tadi ya, 0 derajat Celcius. Misalnya berapa 10 derajat, misalnya kamu di kamarmu nih nyalakan AC sampai suhu ukurannya misalnya 10 derajat Celcius, maka kecepatan dalam ruangan itu berapa? Kecepatan udara atau bunyinya. Ya, maka langsung aja berarti 331 tambah 0,59 kali 10 berarti 331 0,59 kali 10 berarti 5,9. Hasilnya apa? 336,9 meter per sekon. Nah, itu kecepatan bunyi ya. Dia jadi mengikuti ya. Nah, penelitian ya ini. Maka rumusnya untuk mencari kecepatan bunyi di udara, nanti kalau ada soal berapa kecepatan bunyi di ruangan kalau 30 derajat, berarti ini ya 5,9 kali 30 baru ditambahkan 330. Itu kecepatan bunyi ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah kita belajar tentang kerasnya bunyi tadi ya. Kerasnya bunyi atau dalam bahasa fisikanya disebut dengan namanya intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi ini, maka ini terkait dengan energi bunyi. Ya, jadi energi terkait dengan energi bunyi. Jadi kalau kamu ingin suaramu kecil, besar, maka energi yang harus kamu keluarkan untuk menggetarkan
tembolok kamu ya di sini itu harus keras juga, nah, kayak energi bunyi. Maka intensitas bunyi ini yang lambangnya I adalah energi bunyi per sekon yang mencapai luas tertentu ya. Mencapai luas tertentu. Ini energi bunyi. Jadi energi ini kan disebut atau ini energi ini ya disebut dengan daya bunyi. Sehingga intensitas bunyi ini ya itu dapat dirumuskan intensitas bunyi ya, intensitas bunyi itu sama dengan daya bunyi per luas. Nah, ini ya, ini sebut daya bunyi ya. Ini adalah luas. Luas ya area ya, luas area yang dicapai oleh bunyi tadi. Nah, ini. Sehingga satuannya ini adalah satuannya watt. Ini satuannya meter pangkat 2. Sehingga satuannya adalah ya watt. Nah, bisa meter pangkat 2. Ini satuan intensitas bunyi ya. Nah, intensitas bunyi. Nah, makanya di sini nah, karena bunyi itu dia kalau kita ngomong ya, jadi ngomong itu tidak lurus dia anunya. Misalnya ini bunyinya ya, sumber bunyinya di sini misalnya. Misalnya sini sumber bunyinya nih. Sumber bunyi di sini. Nah, maka dia menyebarnya itu 3 dimensi ya, dalam bentuk ruang. Kayak bola itu, jadi dia menyebar ke belakang semua 3 dimensi. Kalau kita gambarkan dalam 2 dimensi bentuk lingkaran, maka dia akan membentuk lingkaran kayak gini. Ketika bunyi itu menyebar nanti kayak gini. Ketika tambah lagi, misalnya nambah lagi. Jadi menyebarnya itu dia kayak melingkar kayak gini. Ini kalau gambar 2 dimensi. Nah, semakin jauh ya di sini, maka di sini kan karena dia bentuknya lingkaran kayak gini, maka luasnya itu adalah luas lingkaran kan, luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r pangkat 2. Nah, makanya ada sama dengan jaraknya istilahnya ini r. Kalau di sini berapa? Kalau di sini berapa? Kalau di sini berapa? Nah, semakin jauh otomatis karena dia menjadi pembagi, maka intensitas bunyi itu akan makin kecil. Jadi kalau kamu berdiri di sini, walau ini adalah di sini pusat konsernya Green Day misalnya ya, sini keras sekali loh speakernya berapa ratus ribu watt gitu ya, energi bunyinya. Tapi kalau jauh ya kecil ya. Gitu. Kenapa? Karena di sini daya bunyi ya. Nah di sini daya bunyi. Nah, karena dia sebanding dengan ini. Maka kalau istilahnya kalau kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan daya bunyi ini ya nanti kayak sama dengan bunyi tadi. Nah, dibandingkan dengan nanti R kuadratnya ya intensitas bunyi. Ya, jadi nanti I ini nanti kan I sama dengan Pi R pangkat 2. Jadi nanti kalau dia berubah misalnya I di sini I1, kemudian di sini I2, di sini I3. Ini kalau kita bandingkan berarti nanti ya kayak sama tadi. Berarti nanti kita hanya membandingkan. Daya bunyinya kan sama nih sumbernya pasti. Jadi tidak berubah, P-nya tidak berubah. Yang berubah itu hanya I-nya. Berarti nanti adalah bandingkan misalnya I2 sama I1 ya. I2 sama I1. I2 sama I1 ini. I2 ya. Ini ya. Ini I2 per I1 membandingkannya berarti nanti sama dengan ya jaraknya tadi. Yaitu R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah ini ya sama dengan ini. Nah, ini kan. Kalau kita bandingkan. Jadi semakin jauh itu ya semakin kecil karena pembandingnya ini ya. Nah, jadi berubahnya intensitas bunyi itu dia sebanding kuadrat, berbanding terbalik secara kuadrat dengan jaraknya. Semakin jauh maka dia akan hilang, lama-lama semakin jauh hilang. Hilangnya kemana? Karena bunyi itu adalah energi, maka dia berubah menjadi energi yang lain ya. Menjadi energi gerak dari menggerakkan partikel-partikel tadi otomatis lama-lama hilang. Kalau dia kena pohon dia diserap ya karena dia tidak kuat menggetarkan ini kayak diserap atau berubah menjadi energi panas ya panas tersebut yang terserap lama-lama hilang kayak gitu. Nah kemudian intensitas ini kemudian ya tidak intensitas bunyi ini ya tidak semuanya kemudian bisa
didengar oleh manusia gitu ya, seperti itu. Ada namanya batas ambang pendengaran. Nah, ini. Nah, maka kita di sini membahas tentang batas ambang pendengaran. Batas pendengaran atau ukuran pendengaran manusia ya, namanya ini taraf intensitas. Sekarang taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi ya, dilambangkan dengan TI ya, atau B saja nanti. Taraf intensitas. Nah, taraf intensitas bunyi ini artinya kita membandingkan sebuah intensitas bunyi dengan ambang batas pendengaran manusia. Ya, ambang pendengaran manusia. Nah, taraf intensitas bunyi ini dilambangkan dengan bel ya, satuannya bel. Nah, ini untuk menghormati seorang ilmuwan besar dunia yaitu Alexander Graham Bell, penemu mesin telepon ya. Alexander Graham Bell. Nah, bel ini karena ini ukurannya besar, maka dia dibuat awalan satuan yaitu desi, bukan senti, bukan mili ya, tapi desibel namanya. Desibel. Ukurannya dB ini atau singkat dB, ini satuan ukurannya. Maka kemudian bagaimana kemudian mengukur supaya desibel ini ya? Tentu kalau kita menggunakan intensitas bunyi ini kan sangat besar ini ya, berpangkat-pangkat. Nah, pangkat-pangkat bunyinya kan banyak. Sehingga untuk mengukur jenis bunyi itu ya, taraf intensitas bunyi itu dari sumber bunyi makanya menggunakan taraf intensitas. Bagaimana kemudian merubah bilangan berpangkat tinggi tadi ya, bilangan berpangkat tinggi menjadi kecil, maka ilmuwan itu menggunakan deret logaritma. Maka taraf intensitas bunyi ini dirumuskan dengan TI ya, taraf intensitas sama dengan 10 logaritma ini ya, logaritma 10 ya, intensitas benda sumber bunyi dengan batas ambang pendengaran manusia. Atau nah, manusia itu bisa mendengar ya, manusia bisa mendengar ya, mendengar namanya threshold hearing ya, threshold hearing, batas pendengar manusia itu adalah 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2. Ini adalah manusia bisa mendengar ini. Ini disebut dengan namanya I0 ya. I0. Jadi ini sini I0, maka bisa dirubah. Ini 10 pangkat min 12. Logaritma ya. Ini 10 log. Nah, ini bisa dirubah. Maka satunya nanti desibel nih. Maka sehingga misalnya sebuah radio misalnya ini ya. Di sini ada ini. Ini alat ukurnya, kalian bisa menggunakan HP untuk mengukur ini ya. Nah, ini. Nah, kalau kita ngomong ya, ini sebenarnya harus semua bunyi ya. Oh, nah, ini harusnya dia berjalan nih. Ini kenapa ya? Ya. Ini tidak langsung bergerak ya. Nah, tadi alat ukurnya desibel ya. Nah, misalnya sebuah radio misalnya punya intensitas ya, atau ya bunyi kendaraan misalnya di lalu lintas misalnya 10 pangkat min 5 watt ya, bunyi meter pangkat 2. Ini berapa desibel? Nah, kalau kalian bunyi ya ini ya, bunyi ini, maka kita langsung masukkan ke sini ya. Nah, bisa masukkan berarti 10 logaritma 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 12. Ya, sini 10 logaritma. Nah, ini berarti ini naik ke atas 10 pangkat min 5, naik ke atas karena sama-sama 10, ini berarti min ini ya, min ini jadi positif. Jadi hasilnya 10 logaritma 12 kurang 5 itu sama dengan positif 7. Nah, aturan logaritma nanti dia ke depan gitu. 7 kali 10. Nah, tinggal log 10. Nah, log 10 ini ya, log 10 itu sama dengan 1. Nah, ini sama dengan sin cos itulah ya. Misalnya sin 0. Nah, 0. Sin 90. Nah, misalnya 1.
Sama, ini logaritma itu sama dengan itu ya. Jadi bisa dicari di kalkulator ya. Ini ada kalkulator, logaritma ya. Ini logaritma misalnya ini ya. Nah, logaritma 10. Hasilnya ya 1. Nah gitu tinggal cari di ini ya, kecerdasan para ilmuwan membuat ini ya. Misalnya tadi apa? 0, misalnya. 0,001 berapa? Min 4 hasilnya. Kalau logaritma 100.000 ya, 100.000 watt tadi ya. Watt per meter pangkat 2 misalnya tadi intensitas bunyi 100.000 watt. Watt per meter pangkat 2. Berapa logaritmanya? Berarti 5 sesuai dengan jumlah pangkatnya tadi. Nah, makanya ini logaritma hasilnya adalah 70 desibel. Nah, ini 70 desibel berarti. Ya, jadi kalau kita lihat sini ya, ini 70 desibel. Nah, ini harusnya berbunyi ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah gelombang bunyi. Itu batas ambang pendengaran manusia. Nah, selanjutnya nanti yang kita dengan bunyi adalah bunyi dengan gerak. Bunyi, bagaimana kalau bunyi itu dia bergerak juga? Misalnya sumber bunyi itu bergerak. Dan pendengarnya bergerak atau diam, bagaimana ya? Nah, bunyi kemudian bergerak. Nah, maka ini kalau kita kemudian ya, kalau kita misalnya ada ambulans mengeluarkan apa sirenenya ya, mengeluarkan sirenenya, ding 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 gitu ya. Nah, ini jalan dia gerak anunya ya, mobilnya misalnya kecepatannya 20 meter per sekon. Jalan nih. Kemudian di sini ada pendengar berdiri di depan jalan ya. Nah, maka dia antara ini ada bunyi ini tentu punya frekuensi sumber. Ini nanti yang dengar itu frekuensi pendengar, tapi dia akan kecil. Nah, tapi semakin dekat itu akan makin besar, frekuensinya makin besar. Misalkan melebihi frekuensi sumbernya. Nah, fenomena ini, efek ini namanya ya, perbedaan antara frekuensi sumber dengan frekuensi pendengar karena sumber bunyinya itu bergerak atau pendengarnya bergerak atau bergerak relatif ya, itu namanya disebut dengan namanya efek Doppler. Efek Doppler ini ilmuwan Australia membuat namanya efek Doppler. Nah, ketika berbeda antara ini juga punya kecepatan, ini kecepatan sumber, ini kecepatan pendengar. Ini beda antara frekuensi sumber dan frekuensi pendengar, tapi yang tidak beda itu adalah panjang gelombangnya ya, antara panjang gelombang sumber, panjang gelombang pendengar ini sama, sehingga AS sama dengan A pendengar. Nah, kalau rumusnya A lambda kali F, dibaca lambda ya, panjang gelombang, berarti kalau kita mau mencari lambda berarti sama dengan V per F. Maka ini adalah V sumber kali per frekuensi sumber sama dengan kecepatan pendengar, frekuensi pendengar. Ini kalau kali silang ke sini, maka frekuensi sumber kali frekuensi pendengar sama dengan frekuensi pendengar kali frekuensi sumber. Nanti kalau kita mau cari berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar, maka FP sama dengan FP ya. Berarti FP ini bagi dengan Fs, Fp bagi dengan Fs, kalikan dengan Fs-nya ini. Nah, ini. Nah, cuman masalahnya ini kan kecepatan sumber. Masalahnya suara itu lebih duluan sudah bergerak karena dia bergerak, kecepatan bunyi di udara itu kan beda ya. Nah, tidak ikut ini ya, tidak ikut bunyi kendaraan ini, tapi dia sudah duluan didengar, sehingga di sini ditambahkan kecepatan bunyi di udara. Sini juga ditambahkan kecepatan bunyi di udara. Jadi kecepatan bunyi tadi itu bertambah atau berkurang seiring dengan kecepatan bunyinya otomatis melalui udara, yaitu kecepatan. Tapi juga dia akan berkurang atau bertambah tergantung dari kecepatan sumbernya. Kalau dia lari lagi misalnya pendengarnya atau mendekat, ya maka dia akan bertambah ya kan.
Maka rumusnya ininya adalah ini rumusnya untuk ini mencari frekuensi ini. Nah, tinggal lambang-lambangnya nanti. Kalau pendengar itu mendekati sumber maka positif ya. Nah, VP-nya positif jika mendekati sumber. Ya, FS-nya itu dia positif jika menjauhi pendengar ya, saling menjauhi pendengar. Nah, begitupun min berarti sebaliknya. Nah, ini bisa dicari ya, cari frekuensinya. Nah, ini ya. Ini juga dimanfaatkan untuk efek Doppler ini untuk mencari jarak dari sebuah bintang ya, bintang di galaksi mana itu bisa tahu ya para ilmuwan astronomi dengan mengamati frekuensi dari sumber cahaya. Kayaknya ada ditemukan bintang ya, ada yang menggunakan efek Doppler ini. Tapi ini gelombang, kalau ini adalah gelombang bunyi, maka dia menggunakan frekuensi dari cahaya ya. Cahaya kan bisa ditemukan bintang ini berada di mana, di galaksi mana itu ini. Kemudian yang kedua adalah ini yang penerapan ya, yang ini penerapan gelombang bunyi ini dimanfaatkan untuk apa saja. Gelombang bunyi tadi kan ada gelombang ultrasonik, infrasonik, audiosonik ya. Kalau bunyi sehari-hari ya suatu manfaatnya. Nah, misalnya kayak mengukur jarak, nah, itu bisa menggunakan ini ya. Namanya ada sonar namanya. Ada alat namanya sonar ya, sound, kemudian sound ranging ya untuk jarak, teman-teman. Ada namanya USG ya. Nah, kalau ada yang hamil ya, nanti kalau kalian nikah nanti sudah 5 tahun atau 10 tahun akan datang, nanti bawa istrinya diperiksa perkembangannya dengan menggunakan ultrasonografi, USG, ultrasonografi, menggunakan gelombang cahaya. Atau radar ya, menggunakan radar. Nah, itu bisa juga menangkap ada pesawat yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, jarak ini ya tadi itu dengan mengirimkan gelombang bunyi ultrasonik supaya jangkauannya jauh kan. Ultrasonik itu kan berarti frekuensinya tadi 20.000 Hz. Berarti frekuensinya sangat bisa jauh ya, karena frekuensinya kecil. Frekuensinya besar, berarti panjang gelombangnya kecil sekali. Sehingga dia bisa menembus jauh jaraknya berjalan. Maka dia bisa digunakan untuk mengukur jarak. Nah, misalnya sonar ini misalnya mengukur, misalnya ini laut, ya ada kecelakaan pesawat misalnya di jauh ya, kecelakaan pesawat misalnya dalam ini di sini rangkanya misalnya sebelum menyelam diukur dulu. Ini berapa jaraknya ini untuk menyelam? Ini kapal pencarinya. Nah, kapal pencarinya. Maka tinggal ditembakkan di sini. Tembakan gelombang ultrasonik, ya, tembakan gelombang ultrasonik, cing, gitu ya, cing. Nanti dia kena ini kan pasti memantul dia. Nah, memantul ke sini, mantul. Tangkap lagi layar ya, layar komputernya. Nah, ketika misalnya dia tahu tadi jaraknya ini adalah, ketika dia mengirimkan sampai dia menangkap sinyal misalnya 2 detik. Misalnya 2 detik ya, bolak-balik ini 2 detik. Ke sana sama naik ini, 2 detik. Jadi berapa jaraknya? Maka jaraknya menggunakan rumus yang tadi itu. Rumusnya adalah, rumus umumnya, jarak bangkai pesawat. Nah, bangkai pesawat bisa dicari, rumusnya adalah dari rumus ini, F sama dengan S per T. Berarti kalau mencari jarak, S sama dengan, ya berarti V kali dengan T ya. V-nya apa? Kalau gelombang bunyi itu di air itu berapa? Kalau kita cari di internet ya mungkin kita ambil misalnya 4.000 meter per sekon. Ya, kecepatan bunyi di udara di air ya. Waktunya tadi dia bolak-balik 2 detik. Berarti hasilnya adalah 8.000. Nah, ini sekon kan ya, habis sekonnya tinggal meter, 8.000 meter. Nah, tapi ini adalah jarak bunyi ya, jarak bunyi bukan jarak pesawat ini, karena dia bolak-balik sini berarti 2 berarti ini bagi 2. Berarti jaraknya adalah 4.000 meter atau 4 kilometer.
Oh, berarti bangkai pesawat ini berada pada kedalaman 4.000 meter. Kita tahu kayak gitu. Nah, begitupun ya pesawat-pesawat ini ya, kapal selam yang untuk militer angkatan laut. Kalau dia mau tahu musuhnya ada di mana, dia kirim gelombang ultrasonik, cik, dia pantau cik. Oh, dia tahu, oh, ini dia ngirim sampai 10 detik. Oh, berarti 5, berarti nanti jaraknya berapa. Tembak rudal atau di mana, di sampingnya sana, di sini dikirimkan radarnya ya. Nah, begitupun dengan radar ya, radar untuk pesawat di bandara. Oh, ini pesawat kayak gitu. Dia menggunakan rumus ini, sederhananya seperti ini. Nah, ini namanya apa? Untuk penerapan ya. Begitupun dengan USG ini, dengan menggunakan gelombang suara, beda dengan gelombang menggunakan gelombang yang lainnya ya. Karena gelombang suara berarti tidak berbahaya dia. Jadi ibu hamil menggunakan USG ini. Ya, pantulan-pantulannya ya. Oh, kalau dia kena tulang nanti pantulannya seperti ini. Nanti dia divisualisasikan sehingga bisa 3 dimensi ya, dilihat bayi-bayinya. Darahnya ini ya titik-titik. Titik-titik kayak pantulan-pantulan. Oh, jenis kelaminnya laki-laki karena nanti dilihat posisinya kayak gini ya. Nah, ini pantulan-pantulannya saja. Nah, kemudian yang terkait dengan bangunan namanya ada bangunan akustik ya. Ilmu yang terkait dengan hubungan antara bunyi dengan ilmu sipil bangunan namanya ilmu bangunan akustik. Nah, ini. Bangunan akustik ini adalah sebuah ilmu ya terkait ya tadi itu bangunan dengan apa? Bangunan dengan suara, dengan bunyi ya, dengan suara dengan bunyi. Nah, ini penting nanti kalian pelajarinya nanti kalian pelajari nanti kalau kuliah. Tapi intinya bagaimana kemudian mengatur supaya sebuah bangunan itu dia nyaman. Nyaman ini, nyamannya di mana nyamannya? Nyamannya itu adalah nanti terkait dengan kenyamanan itu fokusnya suara. Misalnya ruang pertemuan kalau kalian disuruh buat aula untuk konser. Nah, berarti bagaimana suara itu bisa fokus, dia tidak menyebar, tidak tercipta gema dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana menciptakan fokus suara? Berarti ruangannya misalnya kayak aula ya, kayak gini ya, kayak dom itu kan ruangannya kayak gini. Terus supaya memfokuskan suara ya dia dom. Nah, termasuk supaya kekuatan ya rangkanya. Kemudian gema tadi ya, gema tidak tercipta ekos namanya, echos ya. Atau resonansi. Tercipta resonansi. Ketika bersuara di sini konser, di sini ada suara lagi sehingga kayak tidak jelas bunyi dalam ruang pertemuan itu. Kemudian ada bayangan suara. Nah, kayak tadi pantulan ya, kayak pantulan. Kemudian amplitudo, menghasilkan amplitudo. Kemudian ada suara luar. Sebenarnya ruang pertemuan, ruang pertemuan. Tapi banyak jendela lubang-lubang. Sehingga bunyi kendaraan di luar masuk. Ya, maka dalam ilmu bangunan hubungannya dengan akustik ini adalah ini yang kalian bisa mengatur bagaimana fokus suara, gema dan resonansi, bayangan suara, amplitudo ya, karena yang kerasnya bunyi, kemudian suara luar tidak masuk dan seterusnya. Sehingga benar-benar bangunan itu tergantung perkenaannya ya. Kalau tempat tidur, ruang pertemuan, ruang konser, ruang rapat dan seterusnya itu bagaimana kalau kalian sebagai teknik sipil ya memperhatikan hal-hal ini. Jadi bunyi fisika itu nanti ada hubungannya namanya fisika ya, fisika bunyi ilmu ya, fisika bangunan ya. Nanti di cahaya nanti ada lagi, di bunyi juga ini. Oke, itu mungkin hari ini yang pembelajaran kita mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan mungkin? Nah, sudah 1,5 jam ya.